Assalamualaikum rekan-rekan semua. Pada video ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ring bersama saya, Nurul Husna Mustika Sari. Ingatkah kalian mengenai apa itu grupoid, apa itu semigrup, dan apa itu grup? Nah, ini adalah materi pada struktur aljabar 1. Grupoid yaitu merupakan suatu himpunan bersama dengan suatu operasi, di mana operasi tersebut bersifat tertutup. Kemudian, jika grupoid memiliki sifat asosiatif, maka dia disebut sebagai semigrup. Nah, apa itu grup? Grup merupakan suatu struktur aljabar yang terdiri dari satu operasi, di mana operasi tersebut bersifat tertutup, bersifat asosiatif, memiliki elemen 0, serta setiap elemennya memiliki inverse. Nah, konsep-konsep ini akan kita gunakan di dalam definisi ring. Apa itu ring? Nah, ring di sini bisa dinamakan sebagai gelanggang. Bukan gelanggang olahraga tapi ya. Di sini ring itu merupakan suatu struktur aljabar yang memiliki dua operasi biner. Menurut Malik, suatu ring adalah himpunan tidak kosong dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat pertama, R dengan penjumlahan adalah grup abelian. Yang kedua, R dengan perkalian adalah semigrup. Yang ketiga, sifat distributif kanan dan kiri. Nah, di sini penjumlahan dan perkalian itu merupakan simbol, tidak harus merupakan penjumlahan aritmetik ataupun perkalian aritmetik. Jadi tergantung definisi yang digunakan. Tetapi kalau memang menggunakan penjumlahannya sebagai penjumlahan aritmetik dan perkalian aritmetik itu juga boleh. Tapi tidak harus penjumlahan dan perkalian aritmetik, tergantung definisi pada soalnya. Kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, R dengan operasi pertama merupakan grup abelian. Di sini grup abelian adalah syarat-syaratnya merupakan yang pertama, bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kenapa saya bilang operasi penjumlahan? Karena di sini saya gunakan simbol plus atau penjumlahan. Ingat ya, penjumlahannya tidak harus penjumlahan aritmetik. Nah, sifat tertutup berarti A ditambah B merupakan anggota R. Jadi untuk setiap A dan B anggota R berlaku A plus B anggota R. Kemudian, sifat asosiatif terhadap penjumlahan, yaitu kalau kita jumlahkan A plus B ditambah C itu sama dengan A ditambah B plus C. Untuk setiap ABC anggota R. Yang ketiga, terdapat elemen 0 di R. Elemen 0 itu adalah elemen yang mana A ditambah 0 itu sama dengan A untuk semua A anggota R. Jadi A ditambahkan dengan elemen 0 hasilnya tetap A. Yang keempat, memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan, yaitu untuk setiap A anggota R terdapat negatif A anggota R, yang mana berlaku A ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. 0-nya ini merupakan elemen 0 dari R. Yang terakhir, karena grupnya adalah grup abelian, ada kata-kata abelian, maka memiliki sifat komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk semua AB anggota R. Nah, itu untuk R dengan operasi biner yang pertama atau R dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Selanjutnya yaitu R dengan operasi yang kedua atau R dengan operasi perkalian merupakan semigrup. Nah, apa sih itu semigrup? Tadi sudah saya bahas ya. Semigrup itu yang pertama sifatnya adalah tertutup. Jadi di sini A kali B itu anggota R untuk semua A dan B anggota R. Dia tertutup terhadap operasi perkalian. Yang kedua,
asosiatif terhadap operasi perkalian, yaitu kita kalikan A dengan B kemudian dikalikan dengan C, itu hasilnya akan sama dengan A dikalikan hasil dari B kali C untuk setiap A, B, dan C anggota R. Yang terakhir yaitu sifat distributif kanan dan distributif kiri. Distributif kanan yaitu A dikalikan B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C untuk setiap A, B, C anggota R. Untuk distributif kiri sebaliknya ya, yaitu B ditambah C dulu baru dikalikan dengan A, itu sama dengan B dikalikan A ditambah C dikalikan A untuk setiap A, B, C anggota R. Kemudian kita bahas elemen 0. Elemen 0 merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Simbolnya adalah 0 ataupun Z. Nah, biasanya nolnya ini ditulis dicetak tebal. Jadi bukan 0 biasa, tapi 0 dicetak tebal itu merupakan simbol dari elemen 0. Selanjutnya ada yang namanya elemen kesatuan. Kalau elemen 0 itu tadi elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, kalau elemen kesatuan merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Biasanya disimbolkan dengan U atau 1. Sini U dikali A itu sama dengan A. Sama dengan juga A dikalikan dengan U. Nah, di sini ring itu tidak harus memiliki elemen kesatuan. Why? Karena tadi syarat dari ring untuk operasi perkaliannya hanya merupakan semigroup. Yang mana semigroup itu cukup. Dia operasinya tertutup dan asosiatif. Jadi tidak perlu memiliki elemen kesatuan. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang namanya ring komutatif. Berarti dia adalah suatu ring yang mana tadi harus memenuhi 3 syarat tadi, yaitu R dengan penjumlahan merupakan grup abelian, R dengan perkalian merupakan semigroup, serta memiliki sifat distributif. Nah, karena dia ringnya komutatif, maka dia bersifat komutatif terhadap operasi perkalian. Itu A dikalikan B sama dengan B dikalikan A untuk semua A dan B anggota R. Ini berarti tadi komutatifnya adalah terhadap operasi perkalian. Karena kalau terhadap operasi penjumlahan sudah pasti harus komutatif. Dikarenakan tadi syarat dari ring adalah R dengan operasi penjumlahan harus merupakan grup abelian. Selanjutnya yaitu ring dengan elemen kesatuan. Ayo, apa itu tadi elemen kesatuan? Masih inget nggak? Ya, insya Allah kalian masih inget ya. Elemen kesatuan tadi adalah elemen identitas terhadap operasi perkalian. Betul sekali. Nah, ring dengan elemen kesatuan adalah ring yang memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa identitas terhadap operasi perkalian itu sifatnya tidak wajib di suatu ring. Oleh karena itu, jika dia memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian, ring tersebut punya nama sendiri, namanya ring dengan elemen kesatuan. Nah, di sini elemen identitas dari ring R merupakan elemen identitas dari semigroup R dengan operasi perkalian. Ring tidak mungkin memiliki lebih dari satu elemen identitas. Maksudnya adalah elemen kesatuannya itu merupakan elemen identitas dari semigroup atau sama dengan elemen identitas terhadap suatu operasi perkalian, yaitu operasi yang kedua. Sekian pembahasan kita mengenai konsep dasar ring. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.